Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Smirna Dewi dengan NIM 1801785 akan menjelaskan materi perkuliahan kali ini, yaitu tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Unsur pembentuk kalimat ada dua. Yang pertama, frasa, dan yang kedua ada klausa. Yang pertama, frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Frasa terbagi menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau posisi atau letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Frasa endosentris ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu frasa endosentris koordinatif dan frasa endosentris subordinatif. Frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris koordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara, sehingga di antara unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata dan atau. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Frasa endosentris subordinatif. Frasa endosentris subordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara, sehingga di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata dan atau. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya, frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang dapat menggantikan. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Contoh di atas memperlihatkan bahwa unsur-unsur di dalam frasa di atas bukit pada kalimat A, lelaki itu sedang melukis di atas bukit tidak dapat saling menggantikan fungsi frasa tersebut, sehingga kalimat B dan kalimat C menjadi tidak berterima. Selanjutnya, wujud frasa. Wujud frasa ada 5. Yang pertama, frasa verbal. Contohnya akan pulang, sedang membaca. Kata pulang dan membaca merupakan frasa verbal. Yang kedua, frasa nominal. Contohnya, baju 5 potong, orang lama. Baju dan orang termasuk ke dalam frasa nominal. Yang ketiga, frasa adjektifal. Contohnya, agak cantik, sangat sabar. Cantik dan sabar termasuk ke dalam frasa adjektifal. Selanjutnya, frasa numeral. Contohnya, 3 ekor sapi, 7 buah mangga. 3 dan 7 termasuk ke dalam frasa numeral. Yang terakhir, frasa preposisional. Contohnya, ke Surabaya, di kamar. Ke dan di termasuk ke dalam frasa preposisional. Yang kedua, klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan yang berpotensi menjadi kalimat. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya, kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat atau S dan P. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa titik kalimat dasar. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya, analisis kategori fungsi dan peran. Contohnya, Bu Juni membuat mainan dengan kertas. Bu Juni sebagai frasa nominal membuat sebagai verba, mainan sebagai nomina, dengan kertas sebagai frasa preposisional itu merupakan kategori. Selanjutnya, Bu Juni sebagai subjek membuat sebagai predikat, mainan sebagai objek, dengan kertas sebagai keterangan itu termasuk ke dalam fungsi. Yang terakhir, Bu Juni sebagai pelaku membuat sebagai transitif, mainan sebagai sasaran, dengan kertas termasuk ke dalam keterangan cara. Itu merupakan peran. Selanjutnya, jenis kalimat. Jenis kalimat ada 4. Yang pertama, kalimat simpleks. Yang kedua, kalimat kompleks. Yang ketiga, kalimat majemuk. Dan yang keempat, kalimat majemuk kompleks. Yang pertama, kalimat simpleks.
Kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Yang kedua, kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama lazim disebut sebagai induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif lazim disebut sebagai anak kalimat. Untuk contohnya dapat diperhatikan pada PPT berikut. Klausa Supriyanti tetap berangkat pada kalimat A dan Hermawan masih berada di atas bus pada kalimat B merupakan klausa utama. Sedangkan meskipun hari telah gelap pada kalimat A dan ketika hujan turun pada kalimat B merupakan klausa subordinatif. Klausa subordinatif dapat terletak pada akhir kalimat atau awal kalimat, seperti contoh pada kalimat A dan kalimat B. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Pada kalimat A, Yanto membaca stilistika merupakan klausa pertama. Dan istrinya membuatkan susu jahe termasuk ke dalam klausa kedua. Pada kalimat B, Giarti memesan bakso termasuk ke dalam klausa pertama dan suaminya memesan sate sapi termasuk ke dalam klausa kedua. Yang keempat, kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa atau lebih. Dua di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif. Untuk contohnya dapat dilihat pada PPT berikut. Contoh di atas terdiri atas dua klausa utama, yaitu ayah sedang melukis dan adik sedang belajar, serta satu klausa subordinatif, yaitu ketika kebakaran ini terjadi. Kedua klausa utama yang dirangkaikan dengan konjungsi dan merupakan kalimat majemuk, sedangkan klausa yang lain adalah klausa subordinatif yang ditandai dengan penggunaan konjungsi ketika. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, kelugasan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, kejelasan. Yang keempat, kehematan. Dan yang kelima, kesejajaran. Untuk daftar pustaka dari materi ini dapat dilihat pada PPT berikut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.